Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya, luar biasa. Hari ini saudaraku saya akan masuk dalam satu tema firman Tuhan yang baru di bulan Juni. Outstanding favor of God. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Doa saya ya saudaraku benar-benar di outstanding favor of God. Kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan Tuhan dilimpahkan, dimanifestasikan nyata, jadi atas kehidupan saudara. Kalau mau tepuk tangan bilang aminnya yang paling keras saudaraku. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Jadi atas kehidupanmu. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara terlebih dulu kita akan buka dari Mazmur pasalnya yang ke-103. Mazmur 103 ayatnya ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Stick di situ ya Bapak Ibu ya, stick di situ. Nanti kita akan baca bergantian, berturutan saudaraku. Tapi saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang kedua terlebih dulu. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Boleh nggak saya tanya Bapak Ibu? Adakah di sini yang nggak pernah ngalami kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Saya nggak lihat tangan terangkat. Setiap kita, izinkan saya katakan ini. Setiap kita pasti pernah bersentuhan dengan yang namanya kebaikan Tuhan. Oh saya nggak dengar amin yang keras dari tempat ini. Itu sebabnya saudara hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Jangan lupakan segala kebaikannya. Saya ulang ya Bapak Ibu. Jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan jadi orang yang gampang lupa kebaikan Tuhan. Tapi diingat-ingat terus susahnya. Simple firman Tuhan hari ini. Jangan lupakan segala kebaikannya. Hari ini saya akan membawa saudara untuk melihat apa sih yang terjadi ketika seseorang itu bersentuhan dengan yang namanya favor? Apa yang favor lakukan, Pak? Itu sebabnya kalau saudara baca dari ayatnya yang kedua, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jam ke ayat yang ketiga, dia berbicara apa saja sih? Kenapa Tuhan bilang kamu jangan lupa? Apa sih yang dia lakukan saudaraku? Ayat yang ketiga mengatakan demikian. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Oh come on. Siapa di sini orangnya yang gak pernah bikin salah? Berapa banyak dari saudara dan saya kita sepakat Bu. Orang bikin salah pasti ada konsekuensinya. Tapi dengar ini. This is what favor does in your life. Dia mengampuni kesalahan. Berapa banyak dari saudara yang karena pergaulan bebas hidupmu rusak. Bahkan keluargamu pun tidak bisa menerima engkau kembali. Tapi dengar ini, saya harus katakan ini kepada saudara. Favor mengampuni dosamu. Favor mengampuni segala kesalahanmu. Satu kata ini jadi mengubah segalanya saudaraku. Dia bukan mengampuni 1-2 kesalahan lo. Artinya ada kesalahan yang gak bisa diampuni dan diselesaikan saudaraku. Tapi dengar Pak, kata segala change everything. Apa yang kau lakukan yang gak termasuk di dalam segala? Buat saudara di tempat ini yang saudara berkata kepada saya, Pastor, I've done worse thing you can imagine.
Izinkan hari ini saya berkata kepada saudara, Dia mengampuni segala kesalahanmu. Pak, come back to Him. Dia mengampuni kesalahanmu. Kembali kepada Dia, terima favor yang daripada Tuhan, saudaraku, pengampunan kesalahanmu. Bukan hanya itu, saudaraku, apa yang favor lakukan dalam kehidupan seseorang? Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Segala. Saudara akan menemukan again and again kata segala ini diulang, saudaraku. Pesan pagi hari ini, saudara. Dia mau engkau sehat. Dia mau engkau gain your strength back. Dia mau engkau sembuh. Buat saudara di tempat ini yang sempat bertanya-tanya, jangan-jangan ini dari Tuhan, jangan-jangan memang Tuhan mau aku ngalami semuanya, ini dengar ini. Dia mau engkau sembuh. Sembuh engkau di dalam nama Yesus. Favor bukan hanya mengampuni segala kesalahanmu, favor menyembuhkan segala penyakitmu. Kita lanjutkan ayatnya yang keempat, saudaraku. Apa yang favor lakukan? Favor menebus hidupmu dari lubang kubur. Oh come on. Engkau yang harusnya celaka, engkau yang harusnya binasa. Favor tarik engkau balik, Pak. Dia tarik engkau balik. Saya itu masih ingat sekali ya, saudara. Pastor Joe itu pernah mengalami 2 kali kecelakaan yang seharusnya mendatangkan maut, Pak. Kalau bukan karena favor, saya nggak bisa menikah dengan Pastor Joe, saudaraku. Kenapa? Karena pada saat Pastor Joe ada di Amerika, saudaraku. Pernah Pastor Joe itu mengalami 1 kecelakaan ya, itu di jalan tol highway di Amerika itu kendaraannya kenceng-kenceng, saudara. Itu kecelakaan mobil dari Pastor Joe itu sampai berputar, saudara. Berputar dan apa, saudara? Masuk ke jalur yang sebelah. Dengan kondisi mobil yang begitu cepat seperti itu, saudaraku. Itu kalau bukan favor Tuhan, saya nggak menikah dengan Pak Joe hari ini, saudara. Kecelakaan yang kedua itu terjadi pada saat saya punya anak yang pertama, Jessica, 16 years ago. Pada saat Jessica lahir, saudaraku, beberapa bulan, 1-2 bulan sebelum Jessica lahir, saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang berasal dari Jogja. Itu gempa bumi terbesar Jogja, saudaraku, yang nggak pernah akan dilupakan banyak orang, saudara. Tahun 2006, saudara. Gempa bumi yang sampai menewaskan ribuan orang, saudaraku. Dan karena adanya gempa bumi itu, saya memutuskan bersama dengan Pak Jo untuk melahirkan anak kami di Solo. Kenapa, Pak? Karena banyaknya antrian orang, saudaraku, untuk mereka diobati, saudara. Sampai-sampai rumah sakit itu mengambil keputusan bagi yang melahirkan, itu lahir hari ini besoknya sudah harus pulang, saudara. Dengan ya mau gimana, seharusnya belum siap tapi ya tetap dipaksa harus dipulangkan. Karena rumah sakit itu antriannya sampai berjubel, Pak. Akhirnya kami memutuskan anak kami yang pertama, saudara kebayanglah anak pertama kondisi seperti itu ya, saudaraku. Jadi kami memutuskan untuk melahirkan, saya memutuskan melahirkan di kota Solo, saudara. That is the closest dan keluarga saya ada di Solo. Tapi karena itu, saudaraku, Pak Jo itu harus bolak-balik Jogja, Solo, Jogja, Solo. Nah, 1 kali, saudaraku, Pak Jo itu ada acara pagi-paginya dan sampaikan kepada saya, daripada saya berangkat pagi-pagi, better saya berangkat malam ini aja. Bisa istirahat dulu, besok bangun udah fresh gitu. Saya sudah katakan kepada Pak Jo, jangan, ini malam loh. Dan dia setir sendiri, saudara, karena kan saya ditinggal di Solo. Dia setir sendiri, saya katakan jangan, udah besok aja. Sudah terang, udah seger, kamu nyetir, jangan capek malam-malam begini. Tapi dia katakan enggak lah, pokoknya tetap malam ini saya berangkat. Akhirnya dia berangkat, saudara.
Baru dia berangkat kurang lebih nggak nyampe 1 jam, saudara. Setengah jam saya udah dapat berita, saudaraku. Aduh, itu udah tengah malam, saudara. Itu mobil Pak Jo itu ya, saudara. Dalam perjalanan itu tabrak, saudara. Itu sampai naik trotoar, saudara. Ajaibnya ya, saudara. Ajaibnya. Tidak ada luka satupun di tubuh, goresan pun tidak di tubuhnya Pak Jo. Itu mobil udah hancur, saudara. Ketika kami bawa ke bengkel sampai ngomong, ini lukanya bukan luka luar saja, luka dalam. Habis itu, saudara, mobilnya. Secara manusia ya, saudaraku, saya nggak tahu di tempat ini ya, kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami itu semua, bahasa saya, saudara diberi nyawa sambung, dengar ini, jangan lupakan segala kebaikannya. Oh amin ya, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dia yang seharusnya, engkau yang seharusnya celaka binasa, dia meluputkan engkau. Itu yang favor kerjakan dalam kehidupan seseorang. Dan ketika itu terjadi, jangan pernah bilang sama saya, pastor kebetulan. Kau tahu, saudaraku, favor sedang bekerja. Dan yang terakhir, saudara, apa yang favor kerjakan? Ayatnya yang bagian B sampai ayat yang kelima, saudara. 4 bagian B sampai yang kelima. Dengar ini. Favor memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Saya boleh ngomong gini, saudara, orang yang hidupnya ada favor, nggak ada favor beda, Pak. Buktikan perkataan saya. Ketika hidupmu dimahkotai dengan favor ya, saudara, saudara itu kayak berdiri di bawah spotlight. Entah bagaimana bersinar aja. Sama-sama bekerja, ada favor, nggak ada favor beda. Orang yang kerja sama kerja kerasnya nggak ada favor, kering kerontang loh, Bu. Nggak tahu gimana kerja keras nggak ada hasilnya. Tapi ada favor ya, saudara, kerja keras. Entah gimana ya, ditemukan dengan orang yang tepat, saudaraku. Pintu demi pintu terbuka. Saudara sendiri nggak ngerti ini gimana caranya. Tapi berhasil. Orang muji, saudara. Orang katakan kepada saudara, hebat ya, bisa sampai begitu ya. Sadari ini, saudara, favor is working upon your life. Hubungan ya, saudara, ada favor nggak ada favor itu beda loh. Pernah nggak ketemu orang-orang ya, saudara, kalau buat orang lain, orang tuh say no. Nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang dalam hidupnya saudara bisa menemukan. Entah gimana sama orang ini ya, saudara. Orang itu bisanya cuman yes, and yes. Yang lain hanya dikasih biasa-biasa, saudara dikasih yang always the best. Sadari, favor is working in your life. Enggak ada yang namanya kebetulan, Bapak Ibu, yang mengerti katakan amin yang paling keras. Favor is working in your life. Beda. Itu yang saya rasakan, Pak. Setiap kali kenapa saya mengatakan kepada saudara saya, ini orang yang berutang budi besar. Saya itu berasal dari keluarga yang harusnya secara manusia ya, saudaraku, saya itu nggak bisa masuk di gereja. Nenek saya disumpah nggak pernah boleh jadi orang Kristen. Sama ayahnya, jadi apa ya, kakek buyut saya ya berarti ya. Nenek saya itu udah disumpah, saudara, nggak pernah boleh jadi orang Kristen. Yang saya heran kenapa Kristen ya yang diambil gitu, saudaraku. Secara manusia keluarga kami ini ya, saudaraku, keluarga kami itu bukan keluarga Kristen. Tapi somehow along the way ya, saudara, Tuhan tangkap orang tua saya. Secara manusia, saya itu nggak mungkin berdiri jadi pendeta di depan ini, saudara. Keluarga saya keluarga bisnismen. Ketika saya memutuskan jadi pendeta, saya ditentang sama keluarga besar.
Karena saya pendeta pertama di keluarga saudaraku. Secara manusia itu enggak mungkin. Saya anak manja. Saya dibesarkan dari ayah yang memanjakan, kebetulan 3 anaknya perempuan semua. Jangankan, apalah saudara, masak aja nggak bisa. Bersih-bersih sapu-sapu tuh nggak pernah pegang, rice cooker aja nggak pernah nyoloin saudaraku. Masak Indomie saya cemplungin semuanya. Orang macam begini mana bisa. Tapi favor bekerja dalam hidup saya saudaraku. Tuhan buang saya, Tuhan izinkan saya pergi jauh. Saya bersekolah di tempat yang gak ada orang yang saya kenal, saya harus mandiri. Dengan caranya somehow Tuhan bawa saya ketemu Pastor Joe. Once again saudaraku, kebanyakan anak pendeta lain itu akan ada bersama papahnya. Kami sekali lagi dibuang saudaraku. Saya pakai bahasa dibuang kok kayaknya jahat ya saudara. Kami itu sengaja diutus ke Jogja jauh. Pak Obaja itu ke Jogja belum tentu setahun sekali. Kadang kami harus minta-minta, Pak, mbok ngisi di Jogja, mbok ngisi di Jogja. Pak Obaja itu orang tua yang luar biasa, dia katakan, no, belajar berdiri dengan kaki kalian sendiri. Jangan ada di bawah bayang-bayang papa. Oh, Pak Jo itu jadi pendeta tuh umur 21, 22 loh saudara. Ada di sini yang umurnya 21, 22. Kebayang gak sih di umur saudara itu kami jadi pendeta. Itu hancur remuk saudara. Remuk-remuknya itu udah ringsak saudaraku. Kami gak punya hikmatnya, kami gak tahu bagaimana berhadapan dengan orang, dimarahin kiri kanan. Itu proses yang gak gampang, tapi favor lah yang bekerja atas kehidupan kami. Dari situlah kami dibentuk, sehingga yang saudara lihat di depan saudara sekarang buahnya sudah manis. Tapi itu bukan tanpa proses saudaraku. Dengar baik ini, ketika favor bekerja atas kehidupan seseorang, dia membuat yang nobody jadi somebody. Seperti seolah-olah ada spotlight saudaraku. Itu yang terjadi bukan hanya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Pastor Joe, dalam kehidupan Pastor Obaja. Pastor Obaja itu berkali-kali mengatakan, saya ini siapa? Saya anak muda yang gak punya masa depan, yang bahkan saudaraku minder kalau ada tamu datang sembunyi di bawah kolong meja. Itu kesaksian dari Pastor Obaja, orang seperti ini apa bisa dipakai Tuhan? In case ada di antara saudara yang berkata, Pastor, orang seperti saya apa bisa? Kalau dia bisa kerjakan itu dalam hidup saya, dia bisa kerjakan dalam kehidupan Pastor Obaja, dia bisa kerjakan buat saudara di tempat ini. Oh, aminmu yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu yang dia kerjakan buat anak bungsu loh saudara. Masih ingat kisahnya? Definitely he makes a huge mistake. Dia minta harta orang tuanya sebelum waktunya. Orang tuanya berpikir, oke lah kasih, siapa tahu nanti anaknya jadi dekat. Habis dikasih hartanya dihambur-hamburkan. Bukannya dekat, dia pergi dari rumah saudara. Dia lari dari rumah, dia habiskan, dia foya-foya saudaraku. Dia jatuh dalam dosa sampai dia habiskan harta ayahnya. Setelah habis, oke, sekarang sudah habis, dia harus kerja. Tapi bagaimana orang seperti dia mau kerja? Dia nggak tahu cara kerja. Dia kaya dari menghabiskan harta orang tuanya. Dia nggak punya hikmatnya. Dia nggak terbiasa kerja keras. Bagaimana dia bisa kerja? Untuk makan ampas babi aja Pak. Dia dilarang sama majikannya, makan ampas babi loh. Apakah kehidupan saudara lebih buruk dari anak ini?
Sampai yang muncul di benaknya cuma satu. Aku hanya punya satu harapan. Kalau aku pulang. Alkitab mencatat, anak ini berpikir, apakah ayahku masih menerima aku? Ada di sini yang berpikir seperti itu? Apakah bapakku masih menerima aku? Oh dengar ya saudara, saya mau bacakan ayat ini buat saudara. Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 20 sampai 22. Oh, kenapa saya katakan saya itu berutang besar ya saudaraku? Kita punya bapak yang sebaik ini loh saudara. Mau ngomong apa coba saudara? Bangkitlah ia pergi kepada bapaknya, anak yang udah kurang ajar, anak yang nyusahin keluarga, anak yang bikin habis harta ayahnya, anak yang sudah kotor, gak ada nilainya. Lihat apa yang Favor kerjakan. Ketika ia masih jauh, Favor telah melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Favor berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Doa saya itu yang dia kerjakan buat saudara. Saya nggak tahu sekotor apa saudara, saya nggak tahu sesampah apa saudara. Tapi yang saya tahu ini hidup anak udah habis. Dia nggak punya word, nggak punya nilai. Babi aja lebih berharga dari dia saudaraku. Karena untuk makan ampasnya aja dia nggak bisa. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ayat 22 ya saudaraku. Saya berdoa ketika saudara membaca ini ya saudara. Biarlah dia memeluk saudara hari ini. Come back to him. Kembali kepada dia saudaraku. Favor mengatakan, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakan cincin di jarinya. Sepatu pada kakinya. Kalau mengingat apa yang anak ini sudah lakukan saudaraku. Dia layak dapat apa sih? Ada di sini yang sudah buat Bapak sedih. Favor memeluk engkau, menyium engkau. Menempatkan jubah itu di pundak, memberikan cincin itu di jari manismu dan menempatkan kaos. Menempatkan sepatu itu di kakimu, alas kaki itu di kaki. Doa saya saudaraku. Pribadi lepas pribadi di tempat ini hari ini kau jumpa dengan Favor. Kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Jangan lupakan segala kebaikannya.